Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kita. Hari ini kita akan membahas salah satu mobil hatchback tahun 2010, yaitu mobil Suzuki Swift. Nah, untuk kali ini mobil Suzuki Swift ini tipe RS 4x2 minibus, dan salah satu mobil yang bisa dikatakan masih benar-benar ikonik ya untuk di kelasnya. Oke, jadi untuk kalian yang penasaran dengan mobil ini, simak video ini sampai akhir. Nah, oke, kita langsung lihat dari sisi kaki-kaki ya. Dan di sini velg menggunakan Spoon Sport dengan dibaluti dengan ban ukuran 195/50 ring 16. Dan di sini juga sudah di-upgrade dikit ya untuk sisi bannya menggunakan velg racing. Dan di sini bisa dilihat untuk bannya, mungkin buat saran yang menggunakan mobil ini bisa diganti ya. Soalnya ini dari sisi bunga-bunganya sama dari ketahanan bannya sudah menipis, udah nggak ada geriginya juga. Ini mungkin buat saran buat diganti juga, karena memang udah nggak, hampir bisa dikatakan udah nggak layak pakai. Dari sini juga udah mulai retak-retak ya, ada retak-retak juga, dan ini tahun produksi di tahun 02259. Bisa dilihat terus ini nih, udah habis, udah keras juga, udah retak-retak juga, dengan kepadatan 3 jari. Ini bisa dikatakan lumayan ceper juga ya, benar-benar ceper. Bisa dilihat dari sisi sini, kalau dari bawah ini 5 jari lah, hampir 5 jari. Udah untuk bagi pelajar atau mahasiswa memang udah sporty banget ya, memang sangat layak untuk dipakai ya buat kalangan mahasiswa sama pelajar. Oke, langsung saja kita masuk ke detail mobil ini ya. Untuk tipe beberapa mobil ini ada beberapa, mulai dari tipe GL, GX, Sport, ST, GT2, GT3. Untuk mobil yang kalian lihat adalah Suzuki Swift tahun 2010 varian ST. Untuk yang mobil ini tentunya tipe RS dengan tampilan yang sangat dinamis dan sporty, benar-benar sangat layak untuk digunakan. Tapi namun di sini fog lamp belum ada, mungkin nanti bisa di-upgrade ya kepada yang punya, yang memiliki mobil tersebut. Kebetulan mobil ini saya pinjam dari teman ya. Untuk mobil ini tipe RS, dan untuk warnanya ada beberapa warna, mulai dari putih, hitam, silver, bahkan orange juga ada. Oke, kita langsung aja di review beberapa eksterior mobil ini. Mulai dari lampu, Ya, bisa dibilang meskipun lampu masih menggunakan lampu untuk ayam ya guys ya. terus untuk wiper sudah menggunakan 2 wiper ya, 2 wiper. Terus untuk tampilan atau look di kacanya masih ya relatif, untuk mobil-mobil hatchback itu sudah sangat bagus ya. Sudah untuk spionnya juga udah bisa ditutup dibuka, tapi masih manual, belum retract sekaligus. Terus untuk segi di samping sebelah kiri, khususnya di penumpang, masih dinamis dan sporty juga ya, khususnya untuk mobil hatchback ini. Mungkin kita bisa lihat juga di bagian interiornya, khusus di bagian penumpang terlebih dahulu. Nah, untuk di sisi penumpang bisa kita lihat, Untuk door trim sendiri menggunakan kombinasi plastik dengan kain fabric. Beberapa bagian menggunakan soft touch material pada varian tertentu. Nah, untuk di bagian dashboard menggunakan plastik ABS berkualitas tinggi. Beberapa varian memiliki aksen silver atau piano black, dan untuk silakan untuk jok menggunakan kain fabric, tapi di sini sudah di-upgrade menggunakan MB Tech. kita coba duduk ya di bagian belakang sisi penumpang sebelah kiri. Nah, ini untuk sisi penumpang agak lumayan mentok sedikit, gara-gara yang di jok bagian depan dimontokin mundur. Tapi untuk saya khususnya tinggi 165, masih lumayan luas juga ya, masih ada satu kepalan tangan. Dan ya udah ada headrest juga, bisa di adjustable, bisa di ke atas ke bawahin.
lumayan enak juga, nggak yang nyambung seperti Honda Mobilio. Kalau Honda Mobilio joknya itu nyambung ya, nggak bisa di adjustable. Dan ya untuk sopar bertiga di sini dengan kapasitas 5 orang masih cukup luas ya. Untuk estimasi luas jok belakang Swift 2010, lebar jok sekitaran 125 sampai dengan 130 cm dan panjang dudukan sekitar 45 sampai 50 cm dengan tinggi sandaran sekitar 50 sampai 60 cm. Dan ini merupakan perkiraan bergantung dengan sarung jok custom tersebut. Untuk sisi jok masih dibilang ini udah oke, sangat oke ya. Udah di-upgrade juga menggunakan bahan MBTEK. Dan untuk atasnya ya, ini harus di salonin dulu ya supaya bersih, karena emang pemakaian udah lama juga, udah hampir 15 tahun juga, dan bisa dibersihin juga antara interior, bisa di coating atau di salon. Nah oke, kita masuk ke bagian belakang. Untuk Suzuki Swift ini sudah menggunakan defogger ya, sudah ada defoggernya, jadi aman untuk berkendara pada saat hujan, nggak bakal ada embun juga. Terus wipernya juga sudah ada, dan untuk kamera mundur di sini sudah ada juga ya, sudah aman bagi pemula-pemula yang menggunakan kamera mundur, itu mungkin bisa digunakan juga. Oke, kita buka aja langsung di bagian sisi bagasi ya. Sisi bagasi di sini bisa dikatakan cukup agak luas sedikit. Suzuki Swift 2010 memiliki kapasitas sekitar 211 liter dalam kondisi standar tanpa melipat kursi belakang, dan di sini audio sudah di-upgrade, sedangkan untuk luasnya itu bisa menampung 2 galon. Terus oke, kita langsung aja ke bagian ini RSST ya tipenya itu. Oke, kita langsung ke bagian tadi yang sisi penumpang belakang udah, kita ke bagian depan aja ya. Oke, langsung aja ke bagian depan. Mungkin bisa dilihat dari sisi ini. Untuk bagian setir menggunakan bahan plastik poliuretan dengan tekstur kasar untuk grip lebih baik, sedangkan untuk knop persnel menggunakan plastik ABS dengan finishing hitam. Dan untuk material karpet menggunakan kain atau nilon, dan langit-langit menggunakan kain fabric dengan busa peredam suara. Oke, kita sekarang membahas tentang performa di mobil ini ya. Sebelum itu kita buka dulu kap mesin. Kap mesin mobil ini kita melihat dari sisi performa kendaraan mobil Suzuki Swift ini ya. Oke, dari sisi performa kendaraan Swift ini, dia dibekali dengan 1500 cc, itu bisa disebut dengan 1490 cc 1,5 dengan tenaga maksimum 100 PS atau 98 horsepower dengan percepatan 6000 rpm. Tipe mesin menggunakan M15A 4 silinder segaris 16 katup DOHC VVT. Untuk sekarang pertanyaannya, untuk mobil Suzuki Swift tipe RS 2010 ini apakah masih worth it di tahun 2025? Menurut opini saya, mobil Suzuki Swift 2010 ini masih bisa dibilang sangat sporty dan sangat keren juga. Tapi meskipun ada beberapa bagian yang menurut saya masih agak klasik ya. Nah, untuk kelebihan Suzuki Swift ST 2010 MT, harga kisaran 80 sampai dengan 120 juta tergantung dengan kondisi. Nah, yang pertama yaitu handling lincah dan stabil. Yang kedua, mesin responsif dan irit BBM. Dan BBM sendiri tergolong irit untuk ukuran hatchback dengan kisaran 1 berbanding 12 atau 14 km per liter. Dan untuk kenyamanan cukup baik, suspensi empuk untuk kelasnya. Yang selanjutnya yaitu suku cadang cukup mudah ditemukan, perawatan cukup sederhana, dan biaya servis relatif terjangkau. Nah, untuk sekarang yaitu kekurangan Suzuki Swift ST 2010 yaitu interior masih didominasi dengan plastik, material dashboard dan door trim menggunakan berbahan plastik keras. Kedua yaitu ruangan kabin dan bagasi cukup sempit, legroom baris belakang agak terbatas, kurang nyaman untuk penumpang tinggi. Yang ketiga yaitu ground clearance rendah dengan jarak terendah sekitaran 140 mm, agak rawan mentok di sisi tidur atau jalan berlubang. Fitur standar kurang modern, belum ada ABS, airbag hanya untuk pengemudi dan penumpang depan, suara mesin dan bak mesin kabin peredam kabin kurang baik.
dan Oh iya. suara ban Iya, iya. mesin Udah ada di cukup scriptnya. terdengar saat di kecepatan tinggi. Kesimpulannya, untuk Suzuki Swift ST 2010 MT adalah hatchback yang cocok untuk pengguna yang mencari mobil lincah, irit, dan mudah dirawat. Namun, bagi yang butuh kenyamanan lebih atau fitur modern, perlu mempertimbangkan modifikasi atau opsi lainnya. Oke, kita mulai aja langsung untuk uji coba di mobil Swift 2010 ini. Untuk kesan pertamanya yang saya menggunakan di Swift 2010 ini, mungkin getaran kabinnya memang terasa juga ya. Udah berumur juga, udah hampir sekitaran 15 tahun. Jadi perawatannya itu harus benar-benar ekstra ya. Kalau dari kendala sendiri mungkin mulai dari AC ya. AC harus benar-benar perawatan ekstra karena mobil ini kebanyakan keluhan di AC sih, sama ya mungkin di kaki-kaki juga, sama aja sih kayak di kendaraan yang lainnya. Oh, mati. Banyak panas. Ah iya. Untuk Suzuki Swift ini yang tipe RS ya guys ya, dengan transmisi 4 percepatan masih bisa dikatakan oke lah. Tapi untuk responsifnya mungkin agak lumayan juga ya. Tapi kalau misalnya dengan kilometernya masih rendah, dengan perawatan ekstra juga, ya mungkin bisa dibilang oke juga. Tapi untuk mobil ini, untuk odometernya itu sekitaran 116.000, jadi udah lumayan juga ya. Oke, coba keliling-keliling terlebih dahulu ya. Terus yang untuk armrestnya juga udah lumayan oke juga ya, udah enak. Paling di sini bisa ditambahin konsol box juga, karena di sini masih kosong, bisa dipasang juga di sini. Beli online ada tuh. Terus untuk visor aman, kiri kanan aman juga. Dengan harga under 100 juta, mungkin untuk kalangan yang masih single atau masih pelajar lah, masih bisa worth it lah untuk dipakai. Untuk jok sendiri, di sini jok sepertinya sudah upgrade ya, bukan dari jok bawaan. Jok bawaan mungkin ini menggunakan ini MB-Tech, sama kayak mobil saya dulu yang di Datsun. Ini MB-Tech, terus di sini juga udah ada untuk headrest juga udah ada upgrade juga. Nah paling untuk di sini buat yang mau beli Swift, mungkin dari head unit bisa di upgrade ya. Ini mungkin sekitaran 8 inch ya, sekitaran 8 inch. Terus AC-nya juga di sini masih belum AC digital, masih manual. Tapi kalau AC ya relatif pemakaian dan relatif perawatan juga ya. Kalau ini lumayan dingin lah, dengan skala masih 1 belum 2 ya rata-rata. Apalagi ini siang hari di jam 12 yang menggunakan tenaga 2, AC-nya itu tenaga 2 yang pendinginnya nggak nyala. Tenaga 2 itu udah dingin juga ya. Oke, kita sudah berkeliling-keliling mungkin udah sekitaran 5 menit ya menggunakan mobil ini, dan so far so good. Di sini juga memang bisa dikatakan untuk mobil ini fun to drive ya, masih enjoy untuk dibawa kendaraan. Tapi mungkin untuk jarak jauh mungkin harus dipikirin juga ya dengan kenyamanan jok ini. Bisa dilihat untuk pemandangannya lumayan rancak bana ya. Oke, kesimpulannya mobil ini sudah saya review juga, dari mulai eksterior sampai dengan interior. Bagi teman-teman semua yang sudah menonton dari awal sampai akhir, terima kasih banyak. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe. Untuk semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.